minha amiga Flor desce com o dedinho na boca, boca. A minha amiga Flor desce com o dedinho na boca, boca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Mahendra. Saya dari kelas 12 MIPA 6. Saya ingin mewawancarai masyarakat sekitar masalah COVID-19. Mau tahu, COVID-19 sudah seperti kekuatan mematikan yang tidak bisa dihentikan. Melanda lebih dari 188 negara dan wilayah di seluruh dunia. Jumlah kematian sudah menyentuh 13.000 orang dan masih terus bertambah dengan kian mencepat. Kepada kalian yang tetap bersabar dan berdiam diri di rumah, kami salut dengan kalian. Kepada kalian yang tetap bekerja bahkan pada masa sulit seperti sekarang, demi keberlangsungan dan kebutuhan masyarakat, kami berikan hormat. Dan kepada kalian semua yang membantu membagikan pesan-pesan berguna dan membangun, kami berikan rasa terima kasih kami untuk kalian semua. Di tengah seluruh kesukaran yang menimpa kita, tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa aksi seperti panic buying, news sharing, dan beberapa lainnya justru seperti menambahkan bensin kepada api. Dan dengan ini, kami ingin menyampaikan pesan kepada kalian semua bahwa kalian bisa melakukan lebih dari sekedar tinggal di rumah dengan membantu lebih lanjut dalam menyelesaikan tragedi ini. Dengan apa? Dengan kotak-kotak masker dan pembersih tangan yang sekarang tergeletak di rumah kalian tanpa terpakai. Lalu, apa yang bisa kalian lakukan dengan semua barang itu? Saat ini, tenaga medis seperti dokter dan perawat sedang bekerja dengan tidak menghiraukan lelah sampai mereka pun jatuh sebagai korban. Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena peralatan seperti masker misalnya yang sangat dibutuhkan ada di rumah kita dan bukan di wajah mereka. Di sini kami ingin meminta kalian untuk mencari rumah sakit rujukan terdekat dan mungkin menyumbangkan apa yang kalian punya dalam jumlah berlebih dan hanya menyimpan dalam jumlah secukupnya apabila kalian sangat perlu keluar rumah. Ubah apa yang sebelumnya merupakan panic buying menjadi donasi yang alih-alih merupakan suatu tindakan yang baik. Namun, apa yang bisa kita lakukan jika tidak ada perlengkapan medis yang berlebih? Kalian bisa memulai dengan membuka kotak deskripsi di bawah, di mana kami sudah memasukkan link atau tautan yang akan menunjukkan organisasi yang sah yang sedang mencari dana untuk menyediakan APD atau alat pelindung diri yang sangat kurang jumlahnya di rumah sakit. Seperti yang kalian tahu, beberapa dari kami di Neuron adalah mahasiswa kedokteran yang sudah lulus dan sedang menjalankan kepaniteraan klinik. Dan selagi kalian semua membantu kami dengan menyediakan APD, kami akan membantu sebanyak mungkin dalam perjuangan melawan COVID-19. Jika kita bekerja sama, kita bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dan sebagai penutup, kami mohon kesediaan kalian untuk membantu menyebarkan informasi ini, terutama kepada mereka yang menurut kalian dapat mendonasikan peralatan maupun bantuan finansial. Mari kita bantu petugas kesehatan sebaik mungkin agar memungkinkan mereka untuk berjuang dengan lebih efektif dan aman. Kami akan menetap di rumah sakit agar kalian bisa menetap di rumah. Ayo kita lakukan bagian kita masing-masing demi satu sama lain. Apa nih Bu tentang COVID-19? COVID-19 itu penyakit yang menular. Yang penyakit yang menular sekarang ini yang banyak penularannya pada manusia. Iya. Yaitu bisa terjadinya sesak napas, batuk. Pesan Bapak tentang COVID-19.
Masalah COVID-19 memang sudah merajalela sekali di Indonesia, terutama pesisir selatan. Ya seperti itulah. Apa saja dampak yang terjadi semenjak adanya COVID-19? Yang paling nampak sekali itu masalah ekonomi. Semakin lama COVID-19 ini semakin terpuruk ekonomi masyarakat pesisir selatan. Bagaimana cara menghindari COVID-19? Ya, dengan cara 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Apabila Bapak terserang COVID, bagaimana cara Bapak menghindarinya? Ya, kalau saya pribadi belum pernah kena COVID. Jadi kalau saya prinsip saya, kalau sempat terkena COVID-19, ya isolasi mandiri di rumah dan makan vitamin, minum vitamin. Ya itu aja. Ya, sama aja. Bagaimana tanggapan kakak tentang COVID-19? COVID-19 setahu saya penyakit yang menyebar, yaitu yang berakibatkan dari batuk, kayak flu, bisa demam tinggi, atau bisa juga disebabkan karena berkerumunan. Apa saja dampak yang terjadi semenjak adanya COVID-19? Semenjak adanya COVID-19, mahasiswa-mahasiswa pun disuruh belajar lewat daring dan tidak pernah bertemu dengan temannya lagi. Dia hanya belajar lewat daring saja, yaitu berhadapan di depan komputer, laptop, atau HP. Bagaimana cara kakak menghindari COVID-19? Cara menghindarinya, yang pertama, kita harus mencuci tangan dengan bersih. Jika kita bertemu dengan orang atau berkomunikasi pun kita harus menggunakan masker dan menghindari kerumunan atau keramaian. Apabila kita terserang COVID-19, bagaimana cara kakak menghindarinya? Cara menghindarinya, yang pertama, kita harus periksakan diri kita ke dokter terlebih dahulu. Habis itu, kalau seandainya kita terserang dikatakan kita positif, kita pertama-tama kita harus isolasi mandiri. Nah, setelah isolasi mandiri, kita harus mengatur pola hidup makan kita, yaitu dengan banyak makan buah-buahan atau banyak juga minum air putih. Oke kak, sekian terima kasih. Apa tanggapan bapak tentang COVID-19? COVID-19 itu adalah penyakit yang menyebar, melalui udara apa segala macamnya. Apa saja dampak yang terjadi semenjak adanya COVID-19? Dampaknya banyak sekali. Tentang masalah kami yang pedagang kecil yang berjualan pasar ke pasar. Pasar itu menjadi sepi. Setiap harinya sepi terus. Bagaimana cara menghindari COVID-19? Ya menghindari pakai masker, cuci tangan. Dan apabila kita terserang COVID-19, bagaimana caranya Bapak mengatasinya? Ya ke dokter, obat ke dokter. Nah, apakah itu virus corona? Virus corona adalah penyakit menular yang menyerang sistem pernafasan manusia yang baru-baru ini ditemukan, yaitu letaknya di kota Wuhan. Dan apa saja gejala yang kakak ketahui virus corona? Gejala virus corona itu bermacam-macam. Ya, secara umumnya kayak influenza atau batuk kering kan. Namun ada juga yang gejala virus corona itu yang ekstrim seperti sakit kepala, kadang-kadang nyeri di bagian pinggang, dan juga hilangnya kepekaan indera penciuman. Ya. Dan bagaimana cara COVID-19 menyebar? Virus corona dapat menyebar melalui sentuhan langsung ataupun melalui percakapan, karena virus corona itu menyerang sistem pernafasan manusia. Jadi virus corona itu dapat menyebar melalui udara.